Pria itu dengan santai melempar beberapa keping uang tembaga ke udara. Gadis itu langsung melompat ke atas, sebelum uang jatuh ke tanah. Ia sudah berhasil menusukkan semuanya ke pedangnya satu persatu. Aksi itu langsung mendapat tepuk tangan dari para penonton. Tak disangka, aksi tersebut justru membuat pangeran muda di lantai atas merasa terganggu. Dia pun melompat turun dengan sombong, dan menantang gadis itu untuk bertarung. Melihat sikapnya yang kasar, gadis itu tanpa basa-basi langsung menghunus pedang dan menyerang. Namun demi memberinya pelajaran, gadis itu tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Hasilnya, pangeran muda itu malah mengira gadis itu lemah, dan mulai menunjukkan niat jahat terhadap kecantikannya. Melihat gelagat itu, gadis itu langsung marah. Seketika mengeluarkan jurus pedang 7 pembunuh. Dalam satu serangan, ia berhasil melukai lengan sang pangeran. Pria tua yang menyaksikan itu langsung berlutut dan meminta maaf, namun malah ditendang oleh pangeran muda. Gadis itu melihat ayah angkatnya diperlakukan seperti itu, langsung ingin membalas. Tak disangka, pangeran muda malah melempar 3 anak panah beracun. Meski gadis itu mencoba bertahan, satu anak panah tetap mengenai lengannya. Racun hitam pun segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Pria tua itu tidak menyangka, seorang pangeran tega menggunakan racun terhadap rakyat biasa. Namun jika ia ingin mendapatkan penawar, ia harus bersedia dikirim sebagai tentara perbatasan, dan anak angkatnya dijadikan budak oleh sang pangeran. Melihat wajah angkuh sang pangeran, pria itu menahan amarah, membawa gadis itu ke samping untuk beristirahat, lalu bangkit dan maju sendiri untuk menantang. Namun pangeran muda menolak bertarung, karena niatnya sejak awal hanya ingin membawa gadis itu pulang. Ia pun memanggil 2 pendekar untuk menangkap pria itu, dan memerintahkan anak buahnya untuk mengikat gadis itu. Saat mereka akan bertindak, pria itu hanya berputar sekali, dan gerakannya langsung membuat sang pangeran terkejut. Ternyata pria tua yang hidup dengan menjual pertunjukan pedang bersama gadis angkatnya adalah dewa pedang legendaris di masa lalu. Dulu ia dijebak oleh pangeran keempat. Istrinya yang sedang hamil dirampas secara paksa, dan dirinya dibuang ke sungai. Ia hanyut selama 7 hari 7 malam, dan diselamatkan oleh seorang gadis kecil gelandangan. 18 tahun pun berlalu. Ia hidup mengembara bersama gadis itu, dan kini datang ke New York demi mencari istri dan anak kandungnya. Satu-satunya petunjuk adalah Leontin Giok yang terukir nama dirinya dan istrinya. Saat bertarung dengan sang pangeran, ia melihat Leontin itu tergantung di tubuh sang pangeran. Dengan jelas terlihat nama istrinya. Sebelum sempat bertanya, sang pangeran malah menangkap gadis angkatnya, dan mengancam akan menghancurkan Leontin jika tidak diserahkan. Di saat genting itu, kereta sang permaisuri melintas, dan dari dalam terdengar suara teguran keras pada sang pangeran. Pria itu pun menoleh, dan terkejut melihat wanita di dalam kereta adalah istrinya yang selama ini ia cari. Dan pangeran muda itu adalah anak kandungnya yang telah terpisah selama 18 tahun. Namun ia tidak langsung mengungkapkan kebenaran, melainkan diam-diam menukar Leontin itu dan mengembalikannya. Tak disangka, setelah permaisuri dan pangeran pergi, sang pangeran justru diam-diam mengirim orang untuk menangkap mereka. Pria itu tidak melawan, karena tahu, hanya dengan masuk ke rumah pangeran, ia bisa menemukan kembali istri dan anaknya. Di sisi lain, permaisuri menemukan bahwa Leontin itu telah ditukar. Ia pun langsung menyuruh orang kembali mencari 2 orang itu. Namun saat tiba, keduanya sudah tidak ada. Sang pangeran membohongi ibunya, mengatakan mereka sudah pergi. Yang tidak diketahui semua orang adalah gubernur jenderal yang berada di tempat kejadian telah mengenali pria itu sebagai saksi utama dalam kasus pangeran keempat yang membunuh rakyat demi mencari pengakuan. Dan kini, semua kekuatan mulai mendekati kediaman pangeran. Saat sang pangeran tahu ibunya sangat memperhatikan 2 orang itu, ia langsung pergi ke penjara untuk menginterogasi pria tersebut. Sementara itu, permaisuri yang menyadari anaknya tidak datang untuk